berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, selalu dalam lindung Allah Subhanahu wa taala ya. Kali ini kita akan membahas tentang yang sedang terjadi trending ya, yang sedang trending di Twitter ya, yakni tangkap Joseph Suryadi ya. Di mana Joseph Suryadi ini ya dianggap ya, bukan dianggap, memang telah melakukan tindakan ya, menista ya, menghina terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita juga geram ya terhadap perlakuan ini. Tapi sebelumnya kami ya dari tim Bartub ya mendapat kabar ya, juga di berita sudah diberitakan bahwa kabar duka kami ucapkan ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Haji Abraham Lunggana atau Haji Lulung yang merupakan ketua Bamus Betawi meninggal dunia hari ini pada pukul 10.51 ya, belum lama ya, baru saja meninggal beliau. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya, semoga beliau diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah ya. Pak Haji Lulung ya. Haji Lulung ini sekarang beliau ini anggota DPR RI dari fraksi P3 kalau nggak salah ya, karena beliau ini tadinya dari P3 kemudian berpindah ke PAN dan kemudian kembali ke P3 lagi ya. Kita berbelasungkawa terhadap keluarga yang ditinggalkan atau sanak saudara Haji Abraham Lunggana atau Haji Lulung ya. Semoga beliau diwafatkan dalam keadaan yang baik ya, karena kabarnya beliau ini sakit jantung ya atau apa, sudah dirawat di rumah sakit ya, dan kabar hari ini beliau meninggal. Dan yang kedua, kita juga mendoakan saudara-saudara kita di Larantuka NTT, karena tadi ya belum lama juga terjadi gempa bumi dengan magnitudo 7,5 skala Richter ya. Dan gempa ini termasuk gempa dangkal karena jarak kedalamannya 12 km di bawah permukaan laut ya. Dan juga BMKG sudah memberikan peringatan dini tsunami ya terhadap wilayah sekitaran gempa, termasuk Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, NTT dan sebagainya. Itu juga sudah diperingatan dini tsunami ya. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang tinggal di sana baik-baik saja ya, karena ini gempa laut ya. Jaraknya dari Larantuka itu 112 km barat daya kalau tidak salah tadi baca breaking news. Semoga saudara-saudara kita itu juga baik-baik saja ya, dan semoga dengan peringatan, antisipasi peringatan dini tsunami, saudara-saudara kita itu bisa ada waktu kemudian untuk mengevakuasi diri ke tempat yang aman ya. Karena kalian lihat berita banyak nasabah di Takalar itu berhamburan keluar ya ketika terjadi gempa 7,5 skala Richter, termasuk gempa yang cukup tinggi, apalagi kalau gempanya dangkal ini bisa berpotensi tsunami ya. Tapi semoga kalaupun terjadi tsunami ya sampai di daratan itu tidak terlalu tinggi ya, semoga tidak sampai ada korban jiwa ya. Semoga dengan peringatan dini tsunami ini saudara-saudara kita itu bisa mengevakuasi diri ya. Bahkan ya, kembali lagi ke trending topik di Twitter ya. Ada seorang bernama Joseph Suryadi ya, yang di grup WhatsApp ya, kemudian mengirim stiker itu jelas ya melecehkan ya baginda Nabi Muhammad SAW ya. Sebenarnya dalam pembahasan grup WA itu adalah membahas tentang kasus Heri Wirawan ya, seorang oknum ya, guru ya di boarding school ya. Sebenarnya bukan pesantren ya, karena juga setelah diteliti oleh Kementerian Agama, ini banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh saudara Heri Wirawan ini ya, yang sebenarnya ini orang-orang bejat ya, yang kemudian ingin dengan berkedok boarding school, dengan kemudian mengiming-imingi anak-anak orang-orang miskin yang di Garut ya, karena korbannya itu kebanyakan dari Garut, dari kota Garut semua. Dan korban sampai ada yang bilang, sampai saya baca terbaru sampai 21 orang ya, di mana yang 10 orangnya ternyata posisinya masih tetanggaan, bahkan masih saudara sepupuan ya dengan para korban-korbannya ini ya. Dan memang ini benar-benar kebejatan ya, karena dilakukan sejak tahun 2016 sampai 2021 kemarin setelah ditangkap itu, ada sampai korbannya itu yang sampai melahirkan 2 kali ya. Dan yang kurang ajar lagi ya, itu anak-anaknya itu
diatim piatukan dan kemudian dijadikan alat untuk mencari donasi. Ini memang sudah kurang ajar ya ini si Hedi Wirawan. Jadi memang harus dihukum seberat-beratnya, bahkan sampai hukuman mati saya pun mendukung. Memang dalam Islam yang harus dihukum mati, harus dirajam nih orang seperti ini ya. Ya, jadi si Joseph Suryadi ini di grup WA ya, kemudian mengirim gambar yang tidak senonoh ya, menggambarkan Rasulullah dan Ummul Mukminin ya, Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha ya, yang digambarkan bahwa Aisyah ini ibunda Aisyah ini anak kecil ya. Dan memang sudah kurang ajar ya. Jadi memang berkali-kali orang-orang kafir ini tidak paham ya bahwa ada banyak sekali hikmah ya di balik pernikahan Rasulullah dengan Aisyah ya. Dan pernikahan Rasulullah dengan ibunda Aisyah ini satu-satunya gadis ya yang dinikahi Rasulullah memang hanya Aisyah ya. Dan lagi-lagi yang dipermasalahan adalah masalah usia ya, masalah usia. Ketika Rasulullah berumah tangga dengan Aisyah itu usianya 9 tahun lah dan sebagainya ya. Sebenarnya yang sangat tidak penting sekali ya. Karena apa yang terjadi pada masa Rasulullah itu ya bukanlah sebuah aib ya. Apa kultur pada masa lalu ya, pada abad ke-7 itu berbeda dengan sekarang ya. Kenapa hari ini masih meributkan hal-hal seperti itu yang tidak penting ya? Kalau pernikahan Rasulullah dengan Aisyah itu merupakan masalah, sudah diprotes oleh orang-orang kafir dari dulu ya. Tapi faktanya tidak ya. Yang malah sebenarnya yang pernikahan Rasulullah yang kemudian mendobrak adat itulah pernikahan Rasulullah dengan Ummul Mukminin Zainab binti Jahsy ya. Karena Zainab binti Jahsy adalah mantan istri dari Zaid bin Harisah ya. Mantan istri anak angkatnya Rasulullah, di mana adat pada waktu itu adalah menganggap anak angkat itu sama seperti anak kandung, dan Islam itu melarang ya bahwa anak angkat itu ya nasabnya tetap ke bapak kandungnya ya, dan anak angkat ya selamanya tetap anak angkat, tidak kemudian bernasab pada ayah angkatnya ya. Ini yang kemudian untuk menghapus tradisi jahiliyah kemudian Rasulullah itu ya diperintahkan Allah untuk menikahi Zainab binti Jahsy ya. Untuk apa? Untuk kemudian menghapus adat itu ya. Itu yang kemudian menjadi polemik juga itu di kalangan orang-orang kafir Quraisy ya, karena pernikahan itu ya melanggar adat, tapi padahal tidak ya, karena memang dalam syariat Islam ya namanya anak angkat itu tetap menjadi anak angkat, tidak kemudian menjadi anak kandung ya. Tapi yang terjadi dengan Aisyah itu ya biasa ya. Ya kita lihat zaman dulu ya, ibu bapak kita itu banyak yang menikah di usia-usia muda ya, usia 11 tahun, usia 14 tahun, 12 tahun, yang hari ini ya sekarang berdasarkan undang-undang pernikahan, usia pernikahan itu untuk perempuan ya itu dibatasi di usia 17-18 tahun, 17 tahun ya. Ya. Jadi ya sebenarnya apa yang terjadi itu aneh ya. Kurang ajar nih si Joseph Suryadi ini ya. Dan apakah dari peristiwa ini ya Jenderal Dudung nih, apakah darahnya mendih ya melihat kelakuan si Joseph Suryadi dan kemudian memerintahkan anak buahnya untuk menangkap si Joseph Suryadi ini ya. Walaupun ini bukan topoksinya, tapi menangkaplah paling tidak untuk tidak menimbulkan gejolak di masyarakat ini dengan memerintah anak buahnya, apalagi beliau ini kan petinggi ya, orang nomor 1 di Kesatuan Angkatan Darat ya, Jenderal Dudung Abdurrahman ya. Apakah mendidih ya melihat Joseph Suryadi dibandingkan melihat baliho Habib Rizik dan darahnya mendidih ya? Lebih baik ya mendidihlah melihat kelakuan si Joseph Suryadi ini, ditangkap kemudian diserahkan ke Bareskrim Polri untuk diperiksa ya. Coba lihat ya Mbak Jenderal Dudung, apakah seberani ya Irjen Napoleon Bonaparte yang menghajar habis si KC ya karena kelakuan menistanya ya. Ya kita buktikan ya, apakah Jenderal Dudung berani ya, walaupun bukan ketua polisi tapi bisa Jenderal memerintahkan anak buahnya untuk kemudian menangkap ya si Joseph Suryadi ini ya. Dan netizen pun juga sudah di Twitter ya sudah kelayaban ya bahwa Joseph Suryadi ini bekerja di Jakarta Setiabudi Setiabudi Internasional TBK ya. Wah, ini rating perusahaannya sudah turun sampai 1,2 ya karena dikasih rating buruk oleh netizen ya. Dan memang ini orang-orang kafir ini karena ketidaktahuan dan kesoknya itu kemudian selalu menghina Rasulullah ya. Ya,
Kita itu dihina masih bisa sabar, tapi kalau Rasul dihina, kita tidak bisa sabar ya, harus marah ya. Karena itulah yang dilakukan para sahabat ya. Ketika bagaimana itu yang terjadi terhadap Ka'ab al-Ashraf ya, seorang penyair Yahudi ya, yang selalu dengan syair-syairnya menyakiti Rasulullah ya. Sahabat begitu geram ya. Ketika kemudian Rasul memerintahkan untuk memberi pelajaran ya terhadap si Ka'ab al-Ashraf ini, seorang penyair Yahudi yang terus-menerus melakukan penghinaan terhadap Rasulullah, para sahabat ya, ada seorang sahabat namanya Muhammad bin Maslamah ya, yang siap ya kemudian melakukan tugas ini ya. Hingga kemudian ternyata dalam waktu 3 hari ini Muhammad bin Maslamah ini belum bisa ya kemudian melakukan tugas untuk mengeksekusi Ka'ab bin al-Ashraf. Sampai kemudian Muhammad bin Maslamah ini selama 3 hari 3 malam itu tidak tidur, tidak makan, karena sudah menyanggupi tugas yang mulia ini untuk memberi pelajaran ya terhadap penghina Rasulullah ya. Nah, kemudian Rasul ketika didatangi oleh Muhammad bin Maslamah, sahabat Muhammad bin Maslamah, kenapa ya Muhammad, ya Ibnu Maslamah ya, saya belum bisa makan dan tidur karena memikirkan tugas ini ya Rasulullah. Ya, Rasulullah memerintahkan untuk makan, untuk tidur, untuk istirahat, dan untuk tugasnya itu bisa tidak sendirian ya, tapi mengajak orang lain ya, mengajak sahabat yang lain. Hingga akhirnya sahabat Muhammad bin Maslamah ini mampu melaksanakan tugasnya ya, memberikan pelajaran terhadap seorang Yahudi Ka'ab bin al-Ashraf ya, seorang penyair Yahudi yang terus-menerus dengan syairnya itu melakukan penghinaan terhadap Rasulullah ya. Dan ini sudah kesekian kalinya ya, penghinaan terhadap Rasulullah dengan mengatakan cabullah, dengan mengatakan pedofil dan sebagainya, dan benar-benar tuduhan yang keji dan kurang ajar ya. Kita patut marah ya, dan orang yang sepertinya harus diberikan pelajaran yang setimpal ya, agar sekali-kali tidak yang lain itu tidak berani-beraninya ya. Dan ini kesempatan ya untuk Jenderal Dudung nih ya, yang di podcast Deddy Corbuzier pernah mengatakan bahwa darah saya mendidih ya melihat baliho disembah atau sebagaimana, atau mendidih melihat baliho Habib Rizik ya. Cobalah ya, darah Anda itulah mendidih melihat kasus ini ya, melihat perbuatan penista ini ya. Ya, harusnya itu Anda walaupun itu bukan tupoksinya bisa kemudian memerintahkan anak buah Anda ya, Babinsa atau apa, mengamankan ya si Joseph Suryadi ini benar untuk diserahkan ya kepada kepolisian ya, untuk kemudian diperiksa ya, diperiksa dan diadili jelasnya. Tidak cuma kemudian diperiksa kemudian dilepaskan ya, tidak. Jadi yang jelas kasus ini adalah kasus yang kesekian kalinya, dan lagi-lagi yang dibahas itu ya, masalah pernikahan Rasulullah dengan Aisyah ya. Padahal pernikahan Rasulullah dengan Aisyah itu ya jelas ya, semua pernikahan Rasulullah dengan para istri-istri beliau ya, itu merupakan petunjuk dari Allah ya, bagaimana Rasulullah setelah wafatnya Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid ya, kemudian menikahi Ummul Mukminin Saudah binti Zam'ah yang merupakan janda yang beranak banyak. Kemudian setelah itu menikahi Ummul Mukminin Aisyah ya binti Abu Bakar ya, yang pada waktu memang seorang masih anak-anak ya. Kemudian baru berumah tangga ketika Ummul Mukminin Aisyah ini sudah akil balik, sudah haid ya. Dan sebenarnya secara ilmu kedokteran ya, ketika seorang wanita sudah haid ya, itu nggak masalah, memang sudah siap ya untuk berumah tangga dan sebagainya ya. Apalagi Ummul Mukminin Aisyah adalah gadis yang cerdas ya, yang dengannya nanti kebanyakan Ummul Mukminin Aisyah ini salah seorang sahabiah ya, yang kemudian banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah ya, terutama hadis-hadis tentang rumah tangga dan juga tentang wanita ya, karena kebanyakan dari Ummul Mukminin Aisyah ya. Jadi jelas ya. Kemudian Rasulullah juga menikahi ya beberapa wanita lain ya, termasuk Ummul Mukminin Juwairiyah binti Al-Harits, kemudian Zainab binti Khuzainah, Zainab binti Jahsy, kemudian Safiyah binti Huyai bin Al-Akhtab ya. Kemudian banyak lagi ya, ada kurang lebih 10 atau 11 ya. Jadi yang jelas pernikahan Rasulullah itu adalah petunjuk Allah ya. Dan apa yang dilakukan oleh Joseph Suryadi ini jelas benar melecehkan Rasulullah, dan perlu ya ditangkap sesegera mungkin ya. Dan saya menantang ya Jenderal Dudung ya untuk mendidihlah darah Anda ya,
Bukan hanya mendidik melihat baliho saja, tapi mendidihlah melihat kelakuan orang-orang yang menistakan Rasulullah ya, yang menistakan agama Islam ya. Apalagi posisi Anda ya, memegang tongkat komando. Walaupun secara tugas itu bukan tugas Anda, bukan tupoksi Anda, tapi Anda bisa memerintahkan apa namanya, anak buah Anda untuk kemudian mengamankan ya seorang Joseph Suryadi untuk kemudian dibawa ke apa namanya, ke kepolisian ya, untuk Barreskrim Polri untuk diperiksa ya, dan juga diadili ya. Jangan main-main ya. Apa yang dilakukan Joseph Suryadi sama seperti apa yang dilakukan Ahok ya. Ancaman hukumannya 5 tahun ya, penistaan agama. Jangan sampai lah ya. Jika ingin mengomentari masalah si Heri Wirawan ini, cukuplah komentari saja ya kelakuan buruknya. Itu oknum ya. Apa si Joseph Suryadi apa nggak lihat pernah berita, baca berita banyak sekali pendeta-pendeta di gereja yang kemudian melakukan pelecehan terhadap anak-anak didiknya. Ya, itu juga banyak kan. Ya, apa kemudian kita harus kemudian melecehkan agama Kristen? Kan tidak, itu kelakuan oknum ya. Sama ya. Di setiap agama pun perilaku seperti ini sangat tidak dibenarkan ya. Apa yang terjadi adalah oknum. Ya. Jadi jangan sampai apa namanya, kaum muslimin itu bergolak lagi ya melihat kejadian ini. Polisi harus melakukan tindakan ya. Kepolisian itu harus segera melakukan tindakan yang preventif cepat ya, mengamankan ini orang ya, Joseph Suryadi ini ya. Jangan sampai netizen sudah heboh ini ya di Twitter, kemudian bahkan relation ya, tempat perusahaan si Joseph Suryadi bekerja ini ya, Jakarta International Jakarta apa sih, Jakarta Setiabudi Internasional itu sudah diberi rating buruk ya, bahkan apa namanya, ratingnya di Play Store ya itu sudah 1,2 ya. Karena apa? Ratingnya itu diberi rating buruk ya, dikasih kerat 1 oleh para netizen ya, yang gemas ya melihat kelakuan seorang Joseph Suryadi ya. Untuk Jenderal Dudung silahkan ya, ini kesempatan Anda membuktikan ya, dibandingkan Anda kemudian ceramah setengah-setengah kemarin ya, ketika ceramah bilang bahwa apa namanya, ketika mempelajari agama tidak usah terlalu dalam ya. Ya nanti ada yang terjadi ngabur ya kalau nggak dalam ya. Ya belajar agama harus komprehensif lah, harus mendalam ya. Sampai kemudian ya Haji Khalil Nafis sampai menyindir ya. Kalau mau jadi penceramah, mau jadi alih profesi sebagai pendakwah, kami dari MUI mengadakan standarisasi dai. Ya menyindir sebenarnya, menyindir Dudung Abdurrahman ya. Tapi kemudian videonya itu dihapus ya, video officialnya dihapus ya. Ya kita lihat saja ya, netizen sudah bergerak nih di Twitter ya terhadap kelakuan si Joseph Suryadi. Tapi kita menunggu respon ya dari Kepolisian Republik Indonesia, dan juga menunggu bagaimana nih respon Jenderal Dudung ya. Karena Jenderal Dudung ini kan dari kemarin-kemarin celotehannya tentang agama mulu kan ya. Tapi kita lihat apakah beliau ini kemudian darahnya mendidih melihat kejadian ini ya, apakah cuma mendidih ketika melihat baliho ya. Ya apa yang terjadi kan kemarin juga viral tuh ya di apa, relawan-relawan di Semeru ya, kemudian mengibarkan bendera Habib Rizik, ternyata pohonnya akhirnya dipotong juga ya. Tapi ya wallahu alam lah itulah. Tapi ya ini kelihatannya Jenderal Dudung belum ada reaksi. Tapi yang jelas ya, saya ingatkan bahwa mendidihlah ya, marahlah ketika Anda dibuat marah ya. Ya, karena kemudian Anda dibuat marah nggak marah ya, Anda dibuat kesel nggak kesel ya, yaitu keledai itu. Tapi yang benar ya, kita itu kesel ya. Kita nggak boleh marah ketika diri kita, pribadi kita dihina, ya nggak masalah ya, kita dihina, ketika nggak marah nggak masalah ya. Tapi ketika agama kita dihina, Rasulullah kita dihina, kita wajib marah ya. Itulah marah yang diperintahkan oleh Allah ya. Marah, ya, sedih dan benci apa ya terhadap sesuatu yang telah diperintahkan Allah ya. Kita marah ya. Sebagaimana dulu para sahabat ya marah ya ketika Rasulullah itu dihina. Ya, karena Rasulullah itu ya representasi dari Islam ya. Kita harus menjunjung tinggi Rasulullah ya. Jangan sampai kita mengaku-ngaku mencintai Rasulullah ya, maulidan ya, setiap hari maulidan, setiap malam maulidan ya,
maulid di mana saja kita hadiri, tapi kemudian ya ada yang menista Rasulullah, kita diam-diam saja, kita wajib marah ya. Paling tidak kita gaungkan di media sosial, kita berbicara, speak up di media sosial ya, seperti di YouTube ini ya. Nah, ya nanti tentu juga kita tidak bisa main hakim sendiri ya, tetap di jalur hukum ya. Kita lihat bagaimana di Pakistan ya, ada seorang Sri Lanka, itu manajer di sebuah pabrik yang bekerja di Sri Lanka, yang kemudian dituduh ya melakukan penghinaan terhadap Rasulullah ya oleh massa, ternyata dibakar ya. Ya, kita juga tidak bisa seperti itu ya, karena negeri ini katanya negeri hukum, jadi tetap harus dengan prosedur hukum ya. Jadi itu saja ya pembahasan kita siang ini. Semoga kawan-kawan semua itu bisa dalam keadaan sehat walafiat dan terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anda juga marah, saya juga marah lah ya, kurang ajar ini si Joseph Suryadi ini ya. Ini harus ditangkap ya. Orang seperti ini tuh harus ditangkap, diadili ya. Namun jika kita juga marah, tapi juga harus taat hukum. Tidak, nggak mungkin ya kemudian melakukan tindakan main hakim sendiri, kemudian misalnya memukuli atau sebagainya ya. Walaupun ya jika ada yang bersedia ya kemudian memukul atau kemudian membalas ya perbuatan si Joseph Suryadi itu silahkan ya, karena Rasulullah juga mendiamkan ya kasus ketika salah seorang sahabat itu membunuh seorang wanita Yahudi ya, yang setiap harinya itu menghina Rasulullah, yang melecehkan Rasulullah, hingga kemudian dibunuh ya dengan menggunakan tulang unta ya. Ternyata Rasulullah itu mendiamkan ya, karena perbuatan si wanita itu telah melakukan penghinaan yang begitu besar ya terhadap Rasulullah ya. Ya, tapi Rasul tidak menyuruh ya, karena pada waktu itu posisinya tidak dibenarkan ya. Apa hari ini negeri ini tidak menerapkan hukum syariat Islam, dan kemudian diatur ada hukumnya ya, silahkan ya, dengan kemudian melaporkan, dengan kemudian mendesak ya kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini ya. Termasuk di Twitter, di YouTube ini sudah ada desakan-desakan untuk kemudian menangkap ya Joseph Suryadi. Itu saja pembahasan kita kali ini. Terima kasih yang sudah bergabung live. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ya. Ya, komen silahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.